Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonsa Syahidah dengan NIM 19423029. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang sistem ekonomi Islam dengan studi pemikiran Imam Al-Ghazali. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasannya, akan lebih baik kita mengenal terlebih dahulu sosok Imam Al-Ghazali dengan melihat biografi singkatnya. Mari kita sama-sama menonton video pengenalan Imam Al-Ghazali. Mengenal sosok Imam Al-Ghazali, salah satu ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang sangat maju. Beliau mendapatkan gelar kehormatan berupa Hujjah al-Islam karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap Islam. Terus, siapa sih sosok Imam Al-Ghazali? Apa iya beliau ikut menyumbangkan pemikirannya pada ekonomi Islam? Yuk, mari kita simak bersama-sama biografi singkatnya. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazal, Tusi, Provinsi Khorasan, Iran. Dengan demikian, ia termasuk ke dalam keturunan Persia asli. Karya-karya penting Imam Al-Ghazali meliputi Al-Munqidh min Ad-Dalal yang artinya penyelamat dari kesesatan, Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, Kitab Asy-Sya'ab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad yang artinya kitab kebangsaan, modernisasi dalam keyakinan, dan At-Tibar Al-Masbuk fi Al-Nasiha Al-Muluk yang artinya logam mulia batangan tentang nasihat terhadap para penguasa. Sebagai seorang hujjah al-Islam, Imam Al-Ghazali lebih dikenal dan terkenal dengan pemikiran filsafat dan tasawuf. Akan tetapi, bila dicermati dengan baik, ternyata Al-Ghazali juga memiliki gagasan pemikiran ekonomi yang dituangkan dalam beberapa karya tulisnya. Bahasannya tentang ekonomi dapat kita temukan dalam karya terkenalnya. Yang pertama, Ihya Ulumuddin, kedua, Al-Mustasfa Mizan, dan yang ketiga, At-Tibar Al-Masbuk fi Al-Nasiha Al-Muluk. Latar belakang yang menjadi dasar dari pembahasan tentang ekonomi Imam Al-Ghazali ada pada firman Allah SWT dalam Quran surat An-Naba ayat 11 yang berbunyi وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا yang memiliki arti dan kami telah menjadikan siang hari sebagai waktu untuk mencari segala kebutuhan hidup. Salah satu perintah Allah SWT yang telah disebutkan di atas serta perintah-perintah yang senada dalam ayat lain telah mengindikasikan bahwa tindakan ekonomi bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, bahkan merupakan bagian dari kewajiban. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi dalam rangka mencari sebagian karunia-Nya. Serta, hendaklah kalian bertebaran di bumi dan carilah karunia yang dilemparkan kepadamu. Serta, Allah SWT telah menjadikan bumi sebagai tempat bernaung dan menjadikan apa-apa yang di dalamnya semua untuk keperluan manusia. Setelah melihat video pengenalan Imam Al-Ghazali, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok pembahasannya. Imam Al-Ghazali sangat menekankan kepada konsep kesejahteraan masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut sangat bergantung kepada pencarian dan pemeliharaan dari maslahah itu sendiri. Maslahah menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari 5. Pertama, agama atau al-din. Kedua, hidup atau an-nafs. Ketiga, keturunan atau nasl. Keempat, harta atau mal. Dan yang terakhir, akal atau akal. Imam Al-Ghazali juga memberikan alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Yang pertama, tentunya untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Dan yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, jika ketiga alasan ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu bisa dipersalahkan oleh agama. Imam Al-Ghazali juga mengkategorikan manusia menjadi 3 bagian, yaitu pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga ia melupakan tujuan-tujuan akhirat dan termasuk ke dalam golongan yang celaka. Kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Golongan ini akan beruntung.
Dan yang terakhir adalah golongan pertengahan atau kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oleh karenanya, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk memenuhi penyambung hidup. Ia menyatakan bahwa jika orang-orang yang tinggal pada tingkat subsistem atau saat al-romak dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur. Karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada beberapa konsep ekonomi Imam Al-Ghazali. Pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yang memiliki arti bahwa sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain. Seperti halnya petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya juga nelayan juga akan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Petani ataupun nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang akan mereka butuhkan. Kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja. Oleh karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Ketiga, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fardu al-kifayah. Maksudnya adalah, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Keempat, barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang. Penciptaan dinar dan dirham atau koin emas dan perak adalah salah satu bentuk karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan kepada dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung, namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan berbagai macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Kelima, peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi berjalan aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang telah diatur oleh Allah. Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri akan mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerjasama. Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat penting untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerjasama lain dalam mencari penghidupan. Keenam, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas.
Bahkan Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Di samping itu, lembaga Al-Misbah yang memiliki fungsi untuk mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan, seperti pengakuan palsu tentang laba, ikan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan lainnya yang mengandung penipuan dan lain-lain harus lebih diperkuat lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.